poin yang kedua, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan di masa-masa yang sukar. Minggu lalu kita sudah berbicara, ada 2 poin yang saya sampaikan untuk bisa keluar dari kesulitan di masa-masa yang sukar. Jalan pertama adalah menabur, sebab apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Berkat-berkat yang akan kau terima esok hari, bulan besok, tahun besok, itu akan sesuai dengan apa yang Anda tabur. Lalu poin yang kedua itu berdoa. Banyak masalah yang tidak mungkin jadi mungkin kita selesaikan dengan doa. Kita berdoa, kita bergantung, kita mengandalkan Tuhan. Dalam situasi seperti begini, Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan Anda tidak bisa mengandalkan segala kehebatan Anda. Walaupun ada dari tokoh-tokoh ekonomi sekalipun, kita butuh Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah tidak mampu melakukan sesuatu, Tuhan yang akan berperan ganti kita. Sebab itu kita banyak berdoa. Ya, setiap pagi kita bangun, kita cari Tuhan sebelum kita cari perkara-perkara dunia. Kita miliki Tuhan, sumber segala berkat yang menyelamatkan hidup kita. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, jalan keluar dari kesulitan di masa yang sukar. Kita semua selalu banyak mengalami kesulitan demi kesulitan. Tidak ada manusia. Kesulitan kita memang berbeda-beda. Ada kesulitan di bidang ekonomi, ada kesulitan di bidang pekerjaan, ada kesulitan di bidang rumah tangga, macam-macam kesulitan. Sebab memang kita hidup di dunia yang sudah terkutuk, dunia yang penuh dengan air mata dan dosa dan kejahatan. Tapi kita percayakan kebenaran firman Tuhan. Kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita berpegang teguh dan percaya kepada firman Tuhan, sama kita percaya akan kuasa Tuhan, kita percaya akan kebaikan Tuhan, kita percaya akan kasih Tuhan yang sudah terbukti. Dia mati ganti kita, tubuh dan darahnya, kita akan nikmati sebentar. Jadi yang ketiga sekarang kita akan lihat, jangan batasi kuasa Tuhan. Jadi poin yang ketiga, setelah kita menabur, setelah kita banyak berdoa, mengandalkan Tuhan, sebab terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang berharap kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam dekat tepi aliran air yang tidak berhenti menghasilkan buah-buah berkat. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ayat ini kita ambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya baca ini saudara. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Jadi dengar firman Tuhan. Iman tumbuh dari mendengar dan membaca firman Tuhan. Jadi dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikap, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikap di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah atau menjawab Elisa, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, parah ini, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab Elisa atau jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripada. Nah, dengar kisahnya baik-baik.
Ini kisah satu saat umat Tuhan bangsa Israel tinggal di sebuah benteng yang sangat besar sekali di kota Samaria. Dan benteng yang besar ini tempat tinggal umat Tuhan orang Israel ini dikepung sama tentara-tentara Arab. Jadi sekeliling benteng semua dikepung sama tentara Arab. Dan apa yang terjadi, saudara? Maka terjadi kelaparan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai ada seorang ibu dia mengadu kepada raja. Saking laparnya, dia sampai sembelih potong anaknya. Ini terjadi di kisah ini. Dia makan anaknya, bisa sampai begitu. Ini memang kesulitan yang antara hidup dan mati. Mereka mau keluar dari benteng cari makanan juga tidak bisa. Mereka akan mati dibunuh sama tentara Arab. Mereka hidup juga dalam benteng. Lama, lambat atau cepat dia akan mati kelaparan. Ini situasi yang sangat sulit sekali. Seperti makan buah si malakama. Dan dimakan bapak mati, dimakan ibu mati. Ini kesulitan yang sangat begitu luar biasa sekali. Sampai ada seorang ibu tega saking laparnya. Dia sembelih anaknya, dia makan anaknya. Itu terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ini dikepung. Dan di pintu gerbang benteng ini, di luar benteng ini, pintu gerbang, ada 4 orang kusta. Nah, di tengah kesulitan yang seperti begini, di tengah antara hidup dan mati seperti begini, mau mana ini jalan keluarnya? Mau keluar, mati kau dibunuh sama tentara Arab. Tinggal di benteng, lambat atau cepat mati kau kelaparan. Sebab bahan makanan sudah mulai habis. Sudah tidak bisa dimakan lagi, saudara. Jadi mereka terkurung di benteng Samaria. Ini umat Tuhan. Di sini Elisa, ada seorang nabi di dalam benteng itu. Itu namanya Nabi Elisa. Nah, di ayat pertama kita sudah baca tadi. Lalu berkata di tengah-tengah masa yang susah, di tengah-tengah antara hidup dan mati, yang secara kasat mata dan logika manusia tidak ada jalan keluar. Dan kita sudah belajar minggu kemarin, di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan yang buntu bagi kita umat yang percaya kepada. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya firman Tuhan. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Ada jalan keluar dalam Tuhan. Sebab kita andalkan Dia. Kita berdoa kepada Dia. Dia yang punya segala-galanya. Langit bumi dengan segala isinya Dia menciptakan. Dan kisah ini terjadi bagaimana Tuhan berperang ganti umat yang sedang dalam kesulitan besar antara hidup dan mati. Tidak ada jalan keluar. Bagaimana Tuhan berperang ganti mereka? Caranya Tuhan timbulkan satu suara bagaikan ribuan tentara-tentara berkuda sedang menuju ke arah tentara-tentara Arab di luar benteng. Tuhan berperang di situ untuk membuat umat Tuhan di sini bisa ada jalan keluar, bisa tidak mati kelaparan, jangan sampai mati dibunuh oleh tentara Arab. Maka Tuhan kirimkan suara yang begitu luar biasa sekali, bagaikan ribuan tentara yang sedang berkuda menuju kepada tentara-tentara Arab. Waktu tentara-tentara mendengar yang seperti begini, mereka ketakutan semua. Mereka ketakutan. Ya. Itu ribuan tentara Israel yang besar kira seperti begitu. Lalu mereka semua tinggalkan perkemahan mereka. Semua bahan makanan, pakaian, senjata, mereka tinggalkan semua. Mereka lari semua. Tinggalkan benteng Samaria. Itu cara Tuhan berperang. Jadi ingat baik-baik. Kalau Tuhan sudah berperang dengan kita, siapakah melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, kesulitan seperti apa, kebutuhan seperti apa, penyakit seperti apa, masalah seperti apa,
Kalau Tuhan sudah campur tangan berperang ganti kita, siapa lawan kita? Tidak yang bisa melawan. Jadi mereka tinggalkan semua. Di pintu gerbang Samaria ada 4 orang kusta. Sebab orang yang punya penyakit kusta pada zaman perjanjian lama, dia tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Dan orang kusta ini kalau berjalan ya, ke pasar, ke jalan raya, dia harus pakai tongkat, dia berteriak kusta, 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 sangat menderita sekali. Jadi dia tidak boleh. Kusta itu penyakit yang menular. Dia berkata 4 orang ini kepada teman-temannya, lebih baik kita daripada mati di sini. Lebih baik coba kita lihat perkemahan tentara Arab. Jadi dia nekat sudah, daripada mati kelaparan, dia mau coba melihat perkemahan tentara Arab yang mengepung umat Tuhan di benteng di Samaria. Heran apa yang terjadi? Dia tidak ada satu tentara Aram pun di sana. Pakaian, bahan makanan, semua roti, gandum, senjata-senjata tertinggal semua di sana. Tidak ada orang satu pun. Oh, dia terheran-heran. Lalu dia segera ketuk pintu gerbang benteng. Dia berteriak-teriak kepada raja, raja, raja. Lihat tentara Aram tidak ada di situ. Semua mereka meninggalkan perkemahannya. Tidak ada lagi. Maka pintu gerbang dibuka. Mereka keluar semua. Ribuan umat Tuhan keluar. Jarak, makanan, pakaian, senjata yang ditinggalkan oleh tentara Arab karena campur tangan Tuhan. Tuhan berperang ganti mereka di tengah masa-masa yang sukar. Dia pelihara secara mujizat dan terjadi. Mereka jalan dengan ajudan raja yang berkata waktu dia dengar firman Tuhan, ajudan raja berkata, mana mungkin sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, tidak akan terjadi pertolongan. Elia sudah berfirman, besok di pintu gerbang Samaria 1 cubak gandum sekian harganya. Dia berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dia berbicara tentang kelimpahan makanan di sana. Dan itu terjadi, saudara. Apa yang difirmankan oleh Elia. Apabila dia katakan dengar firman Allah, tapi ajudan raja, mana mungkin Anda tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa melihat mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit. Kadang-kadang tanpa yang kau sadari, yang akan jemaat, gembala-gembala juga sudah jadi gembala. Ya. Menghadapi masa-masa yang sulit seperti begini sudah tidak mudah. Ya. Kita membatasi kuasa Tuhan. Itu tanpa kita sadari, maka kita belajar malam hari. Poin yang ketiga setelah menabur berdoa, kau jangan batasi kuasa Tuhan. Kau akan melihat bagaimana kalau kau sudah tidak mampu, tidak berdaya, sudah biar Tuhan kerjakan semua. Minta campur tangan Tuhan. Kau tidak bisa atasi masalah, kau tidak bisa jangkau kebutuhanmu, kau tidak bisa sembuhkan penyakit dengan pengobatan apapun itu. Masih ada satu pribadi, dia Yesus nama, yang sudah mati ganti kita. Dia peduli, dia lihat ini umat-umat Tuhan terkurung di benteng antara hidup dan mati. Dia tidak berdiam diri. Waktu dia lihat Petrus dan murid-murid yang lain tidak berdaya dihantam gelombang yang besar, dihantam badai yang besar, perahu mereka tidak bisa menuju terus ke arah seberang sana. Terlalu mengambingkan, ombak mulai masuk, mereka mulai tenggelam. Tapi Yesus datang jam 3 pagi, berjalan di atas air. Dia peduli. Dia sangat peduli, sebab itulah dia tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan biarkan kita bergumul sendiri. Dia ada yang peduli. Sampai dia katakan dalam Matius 11:12, kalau bebanmu itu sudah berat, datang kepadaku. Tapi kau melakukan kebodohan, sudah ada firman Tuhan, sudah ada Yesus mengundang Anda. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua orang yang sudah bebannya berat,
Yang kita sudah belajar minggu kemarin, Tuhan tidak akan memberikan beban yang berat melebihi kekuatan kita. Kita tidak akan dicoba, kita tidak akan diuji melebihi kekuatan kita. Itu firman Allah. Kita percaya firman Allah. Kita percaya pada kuasa Tuhan. Kita percaya pada perkataan Tuhan. Firman Allah, kita percaya pada janji Tuhan. Kita lihat di sini lalu ajudan raja ini keluar, tapi sayang karena perkataan ini tidak mungkin terjadi. Elia sudah katakan, kau akan melihat, tapi kau tidak akan makan apa-apa dari raja. Kenapa seperti begitu? Kita melihat orang lain diberkati Tuhan, kenapa kita tidak? Ini masalah. Ada yang perlu kita introspeksi. Makanya kadang-kadang kalau sudah malam hari Anda berdoa, mau tidur, Anda berdoa, Anda introspeksi diri. Apa yang saya sudah perbuat hari ini? Apa yang saya sudah tabur hari ini? Jangan sampai ada dosa di antara kita. Dosa selalu membuat pemisahan hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Kita tercerai dari Tuhan. Dosa itu pelanggaran kepada firman Allah. Terinjak-injak mati di pintu gerbang sama dia. Seperti yang dikatakan oleh Elia, kau akan melihatnya. Tuhan pelihara mereka, tapi kau akan celaka. Dan celaka dia mati. Ribuan keluar, semua sudah lapar. Dan ajudan raja terinjak-injak dan mati dekat pintu gerbang sama dia. Sekarang kita naik lebih jauh. 3 hal yang batasi kuasa Tuhan dilakukan oleh ajudan raja ini. Sedikitnya kita lihat di sini ada 3 perkara yang dilakukan oleh ajudan raja sehingga dia celaka. Dia tidak bisa menikmati kebenaran Tuhan, berkat Tuhan. Dia mati terinjak-injak di pintu gerbang sama. Kita lihat 3 hal yang batasi kuasa Tuhan dilakukan oleh ajudan raja. Yang pertama, dengan perkataan. Dengan perkataannya, dia bilang mana mungkin. Seringkali tanpa kita sadar, kita ponis, kita membatasi kuasa Tuhan dengan cara kau berkata-kata. Sebab itulah firman Tuhan kata, hidup dan mati seseorang dikuasai lidah. Ada ayat yang sudah Anda baca dulu. Siapa suka mengatakan dia makan buah, dia makan buah. Petrus katakan tercatat di sini di lembaran Kompas 1 Petrus pasal 3:10. Kalau kau ingin melihat hari-hari yang baik, kalau kau ingin melihat hari esok lebih baik dari hari ini, bulan besok, tahun besok lebih baik daripada bulan dan tahun ini, kau jaga lidahmu. Hati-hati kau berkata-kata. Tuhan tidak budak. Dia punya telinga yang mendengar setiap seruan perkataan kita manusia. Jaga baik-baik. Jangan main polis. Kita percaya selalu di jalan, dalam Tuhan ada jalan keluar, dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan tidak akan biarkan kau bergumul sendiri. Sadar kau, jangan bodoh. Firman Tuhan kata, bodoh itu jangan dipelihara kau. Kau dengar firman Tuhan, kau tidak lakukan firman Tuhan, kau bodoh. Kau bangun rumah di atas pasir. Kalau masalah banjir datang, hujan penyakit datang, badai kebutuhan datang, rumah ini hancur, tidak tahan badai karena dibangun di atas pasir. Itulah orang bodoh. Dia dengar firman Tuhan, terus dia dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih percaya kepada omongannya dokter. Kita lebih percaya kepada nasihat-nasihat dokter. Dokter bilang kau makan obat ini 1 hari 3 kali. Kau makan. Dan kalau firman Tuhan bilang kau harus berdoa 1 hari 3 kali, kau tidak ikuti. Kita lebih percaya kepada Tuhan. Dia berjanji itu setia adanya. Dia tidak akan ingkar janji. Kalau berjanji manusia kita tidak bisa pegang. Siapapun dia, baik orang yang kita kasih. Manusia itu, apalagi bukan manusia yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia mudah berubah. Pagi dia bilang tempe, sore sudah dia jelek. Itu manusia.
tanya, dia katakan tidak mungkin. Kau jangan main ponis. Oh sudah tidak mungkin. Ini sudah begini-begini, kita jangan main ponis. Kita tidak percaya kepada perkataan manusia. Kita percaya kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan. Makanya harus banyak belajar firman Tuhan. Dan celakanya sekarang, orang tersesat bukan di jalan yang salah. Orang tersesat bukan di tempat-tempat dugem, bukan di tempat-tempat maksiat, di komplek-komplek pelacuran. Orang Kristen tersesat justru tersesat di gereja. Ini yang terjadi. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan, firman Tuhan diputarbalikkan, diselewengkan demi kepentingan pribadi. Pengajaran-pengajaran yang sudah menyimpang daripada firman Allah. Makanya sebuah prinsip bagi saya ajarkan kepada saudara. Kalau kita ingin membangun sebuah kebenaran, sebuah pendapat, kita harus punya dasar dalil firman Tuhan. Sebuah kebenaran, sebuah pendapat, sebuah narasi konsumsi yang kita bangun kalau tidak ada dasar dalil firman Tuhan, itu bisa menyesatkan saudara. Kau bisa salah jalan. Banyak orang tersesat di gereja sekarang, bukan lagi di dunia luar, dunia gelap. Ini fakta, sebab ini hari Sabat. Kalau tidak penting, kau jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Ini sudah bulan kelima, perjamuan kelima, padahal baru Natal kemarin. Kenapa? Waktu ini berjalan cepat, sebab Matius benar. Kedatangannya akan dipersingkat, dipercepat. Jadi kalau kedatangannya misalkan bulan besok, bulan ini dia sudah datang. Jadi sekarang kita rasakan ini waktu ini berjalan begitu cepat. Memang inilah yang sudah dikatakan oleh Matius, kedatangannya akan segera dipersingkat demi orang-orang kudusnya, supaya tidak banyak menderita di dunia yang fana. Jangan kau main ponis seperti si Andreas. Mana mungkin 5 ketul roti 2 ikan bisa makan 10.000 orang, bisa bawa pulang 12 bakul. Anak kecil nabur 5 roti 2 ikan. Nggak ada artinya yang dia taburi, sebab dia serahkan tangan Tuhan. Yesus angkat 5 roti 2 ikan. Dia katakan, Bapa, aku mengucap syukur. Berubah, bagi segala sesuatu. Kalau kau sudah tidak bisa lagi, taruh semua di tangan Tuhan. Taruh hidupmu di tangan Tuhan. Bangun pagi kau berdoa, taruh hidupmu di tangan Tuhan. Taruh bisnismu di tangan Tuhan. Taruh pekerjaanmu di tangan Tuhan. Di tangan kanannya ada umur yang panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Pasang tangan yang berlubang empat. Dulu saya masih bulu tangkis, teman-teman beli raket mahal-mahal, yonek tipe berapa itu, 3 juta, 2 juta. Saya pakai yang 400 ribu aja, 450 ribu saja. Saya kadang membayangkan raket saya yang saya beli harganya murah sekali, tidak sama dengan teman-teman yang harganya juga. Tapi raket yang 400-500 ribu, kalau itu di tangan Kevin Sanjaya, Markus Gideon, pas waktu-waktu itu dilelang dijual, itu bisa laku ratusan juta, miliar. Tapi tangan seorang yang ahli, seorang juara, sama Yeremia katakan, hidup dibagaikan tanah liat, taruh hidup di tangan penjunang, biar dia bentuk hidup menjadi apa. Sebab kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sadar kita. Kalau umat Tuhan dulu dikepung di benteng Samaria, sadarkah saudara? Hidup ini setiap hari begitu kita bangun, kita sudah dikepung. Masalah ini, masalah itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu, sakit ini, sakit itu. Kita dikepung. Memang kita hidup di dunia yang bermasalah, dunia yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan, dunia yang sudah terkutuk akibat pelanggaran,
nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dia langgar firman Tuhan. Jadi dengan perkataannya dia celaka, dia tidak bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Yang kedua kita lihat tidak percaya firman Tuhan. Celaka sudah habis. Kalau kau tidak percaya firman Tuhan, sama kau tidak percaya kepada Yesus. Dia firman yang jadi manusia, tinggal di antara kita. Kalau dia naik ke surga, dia sudah mati, ganti kita diberikan tubuh dan darah. Tidak percaya firman Tuhan. Ini yang membuat Anda celaka dan celaka. Bagaimana kau bisa keluar dari kesulitan di masa-masa yang sulit? Bahkan masa-masa yang sulit akan menjadi lingkaran setan buat saudara, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupanmu, menghancurkan bisnismu, menghancurkan kesehatanmu, menghancurkan keluargamu. Judas yang tidak percaya firman Tuhan, malah dia berkata sekalipun Tuhan menghina sekali, melecehkan kuasa Tuhan. Dia katakan, dengar ini firman Allah, tidak mungkin terjadi. Dia tidak percaya firman Allah. Alangkah bodohnya saudara kalau saudara tidak percaya firman Allah. Kalau kau tidak percaya firman Allah, ya sama kau tidak percaya kepada Yesus, kepada kuasa, kepada kasih. Maka kesukaran demi kesukaran, masalah demi masalah, kebutuhan demi kebutuhan, masa-masa yang suka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupanmu. Kau percaya firman Allah, bukan lagi 100%, 1000%. Kau percaya, berpegang saja. Kalau firman Tuhan bilang kau diberkati, kau diberkati. Firman Tuhan bilang putih, bikin putih. Dan firman Tuhan bilang putih, kau bikin hitam. Celaka hidupmu. Kau tidak akan melihat hari-hari yang baik. Kau tidak akan melihat Tuhan dengan cara mujizat. Waktu Elia sudah kelaparan, dikejar-kejar sama ratu Isabel, mau dibunuh. Dia merasa seorang diri, perut lapar, haus. Siapa kasih minum? Gak ada. Tuhan kirim burung gagak, bawa roti dan daging, pelihara. Tuhan bisa pelihara kita dengan cara-cara yang luar biasa. Jangan batasi kuasa Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah kalau sekarang dan selama-lamanya. Mujizat tidak pernah berhenti. Bisa suka tulis di Facebook, saya katakan harap Tuhan setiap hari. Mujizat, keajaiban terjadi setiap hari. Yang ketiga, kita masuk lebih jauh saja, waktu sudah habis. Mau perjamuan dengan malam. Pikiran dan pandangannya terpengaruh dengan keadaan yang pikiran dan pandangan, mata dan pikiran. Kenapa dia bisa tidak percaya firman Allah? Pernah dia anak Tuhan, ajudan raja lagi. Sebab pikiran dan pandangan terpengaruh dengan keadaan yang sulit. Di sini kita dapat pelajaran juga. Pikiran ini medan pertempuran. Ini medan pertempuran pikiran Anda yang sudah. Sejatinya nasib dalam hidup manusia ada buah dari pikiran. Mata juga sama. Yesus katakan, kalau matamu baik, seluruh hidupmu juga jadi baik. Kenapa ajudan raja ini celaka? Tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mengalami mujizat, tidak mengalami pemeliharaan Tuhan tengah masa yang sulit. Kenapa? Sebab pikiran dan pandangan yang mata sudah terpengaruh dengan situasi yang sulit. Dia berpikir memang secara logika manusia. Makanya saya katakan kepada saudara, untuk jadi taat, melakukan sebuah ketaatan, kita tidak bisa pakai logika. Tidak butuh logika. Kalau itu firman Tuhan, kau harus percaya lakukan firman Tuhan. Baru kau akan melihat bagaimana Tuhan pelihara hidupmu. Nggak ada jalan yang buntu, selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Dia lihat lagi bagaimana sudah
Kau keluar yang mati dibunuh tentara. Bertahan juga mati. Gak bisa makan. Dia lihat itu. Kalau matamu baik, seluruh tubuhmu baik. Kalau kau lihat masalah, kalau kau pikirkan masalah, kalau kau pikirkan masalah, kau pikirkan masalah, kau pikirkan sakit penyakitmu, kebutuhan hidupmu, kau sedang menarik masalah di dalam hidup. Kalau kau berpikir tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kau sedang menarik pertolongan Tuhan dalam hidup. Sebab itu Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu maksudnya? Saya coba simak karena ayat ini. Saya ambil kesimpulan, pikirkan perkara yang di atas. Itu berarti saya berpikir, kalau saya dalam kesulitan, saya berpikir tentang perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Saya berpikir tentang kasih Tuhan. Kasihnya sudah sangat terbukti. Dia mati di atas kayu salib. Itu Paskah. Saya berpikir tentang kebaikan Tuhan. Saya berpikir tentang kuasa Tuhan yang sanggup menolong saya. Maka saya bisa keluar dari kesulitan. Dan saya bisa melayani peran Tuhan secara mujizat. Kalau saya lihat masalah, saya lihat besarnya Goliat seperti tentara Israel, Raja Saul. Tidak bisa, tidak berani kalah sebelum berperang. Tapi Daud tidak lihat besarnya Goliat. Daud kecil sampai Goliat katakan, anjing ke aku. Kau datang cuma dengan ketepil, dengan 5 buah batu. Anjing ke aku. Cuma ada sedengkul kakinya paling Daud. Tapi Daud tidak lihat besarnya Goliat. Dia katakan, aku datang dengan nama Tuhan. Dia maju dengan iman. Dia berperang dengan iman. Cuma satu batu saja dia lempar, Goliat yang besar, yang tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuh, mati dalam Daud. Kalau kau lihat terus masalahmu, kalau kau lihat terus yang kau pikirkan kesusahanmu, kemudian habis kau. Coba pandang ke atas, fokus kepada Tuhan, arahkan pikiranmu ke sana. Berpikirlah kau, katakan kepada jiwa, sesulit apapun hidup yang akan kuhadap, aku pasti punya jalan keluar. Bapak, aku punya Allah yang hidup, kuasanya tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang mati bisa bangkit, apalagi yang sakit yang sudah sejauh berapa, kalau dia mau berkehendak, semua itu akan terjadi.